Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang kita boleh nikmati sampai saat ini. Tuhan tetap menjaga, melindungi kita. Mari pada saat ini kita mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau berikan segala pujian, sembah kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat kami berikan kepadamu Yesus. Kau Allah kami yang agung, Engkau mulia. Oh haleluya. Glory, glory. Terpuji namamu Yesus. Terpuji Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Yesus. Kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Ini seluruh hidup kami Tuhan. Terimalah segala pujian dan sembah kami Yesus. Dan biarlah Engkau bertahta di atas Tuhan ibadah kami Tuhan saat ini. Kami mau menikmati kehadiran-Mu. Kami mau menikmati lawatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau memberkati Tuhan ibadah kami saat ini Tuhan. Dan biarlah segala apa yang Tuhan kami persembahkan, semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji di dalam Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pujian kami, berkati setiap sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepenuhnya Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersorak-sorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau berglori bagi Tuhan Yesus, Tuhan yang agung dan mulia. Haleluya. Mari kita yang ada di tempat ini, kita yang ada di rumah, kita mau bertepuk tangan, memuji, memuliakan Tuhan. Yes. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia
Kami mau terus bersorak-sorai, memuji memuliakan Engkau. Haleluya, bersoraklah haleluya. Mari kita terus bersorak-sorak. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kau Tuhan kami yang berkuasa untuk selama-lamanya. Engkau yang sanggup mengendalikan bumi ini, Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau tetap, Tuhan, ada bagi umat-umat-Mu, Tuhan, yang selalu berlindung kepadamu, Tuhan Yesus, yang percaya kepadamu, Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami percayakan ada firman-Mu Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami. Firman-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami terus masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan pada saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Oh, syukur Yesus. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, oh benar Yesus, di hadirat-Mu Tuhan kami datang bersujud menikmati segala kehadiran-Mu Yesus. Ku buka hati kami Tuhan saat mau dengar suara-Mu berbicara buat kehidupan kami. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Oh haleluya. Amin Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Oh haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan
nyatakan Tuhan segala apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap telinga yang mendengar, boleh diberkati, boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Shalom sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Buat saat ini kami mau duduk di kaki-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba Tuhan dalam segala keterbatasan dan kekurangan hamba. Dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Setiap yang mengikuti ibadah ini Tuhan dari rumah mereka masing-masing. Roh Kudus, Engkau melawat kami dan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang terkasih, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup yang berkemenangan. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menang di situ digambarkan oleh 3 kata. Yang pertama yaitu arti kata menang digambarkan dengan dapat mengalahkan musuh, kemudian meraih hasil dan unggul. Nah, berbicara tentang dapat mengalahkan musuh, siapa musuh kita sebenarnya? Ketika kita menjadi anak Tuhan, maka secara otomatis iblis adalah musuh kita. Yang kedua yaitu berbicara tentang meraih hasil, mari kita cek hidup kita. Apa yang begitu kita kejar, yang begitu kita raih dengan sekuat tenaga pada hari-hari belakangan ini. Dan yang berikut berbicara tentang unggul. Unggul berbicara tentang kualitas. Dan kualitas ditentukan oleh apa yang menjadi prioritas di hidup kita. Nah, saudara yang terkasih, ada 3 pertanyaan yang saya ingin kita renungkan sebelum kita masuk dalam poin kebenaran firman Tuhan. Beranjak dari 3 kata tadi, ada 3 pertanyaan yang saya ingin kita renungkan. Yang pertama yaitu, apakah iblis yang menjadi musuh kita? Atau justru ada orang-orang di sekitar kita yang kita anggap sebagai musuh. Saudara, orang yang berperang dengan tidak tahu pasti siapa musuhnya, maka orang tersebut akan mudah dikalahkan. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah hari-hari ini Anda merasa begitu lelah? Coba kita cek, apa yang menjadi prioritas yang kita kejar dalam hidup kita. Prioritas menentukan kualitas kita sebagai seorang pemenang di dalam Kristus. Dan pertanyaan ketiga yang harus kita renungkan yaitu, jika Anda mulai merasa stres atau frustasi dengan situasi yang ada, coba cek, untuk apa Anda melakukan semua hal ini? Apakah kita melakukan semua hal untuk kemuliaan Tuhan yang memberikan kita hidup? Atau kita melakukan semuanya ini untuk kemenangan semu, yaitu pengakuan diri kita? Nah, pagi hari ini kita akan belajar dalam Ibrani 12 mengatakan bahwa beban dan dosa merintangi kita dalam perlombaan untuk menjadi pemenang. Jadi bagaimana caranya kita hidup berkemenangan di dalam Kristus? Saya undang kita semua baca firman Tuhan. Jika ada Alkitab di dekat Anda, boleh Anda buka atau Anda lihat di layar. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-57 sampai 58. Bunyinya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sidang jemaat yang terkasih, ada 3 hal penting untuk dapat hidup berkemenangan di dalam Kristus. Kita akan belajar pada pagi hari ini 3 hal penting. Yang pertama yaitu menyadari kemenangan adalah anugerah Kristus. Yang pertama saya ulangi, poin yang pertama yaitu menyadari bahwa kemenangan adalah anugerah Kristus.
Dalam ayatnya yang ke-57 tadi dikatakan bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, anugerah kemenangan terbesar yaitu Kristus mati buat dosa kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 di situ Rasul Paulus berkata bahwa hal yang sangat penting. Saudara, di situ ada kata hal yang sangat penting kata Rasul Paulus. Telah kusampaikan yaitu bahwa Kristus mati bagi dosa kita. Kenapa? Karena itu adalah masalah utama di dalam hidup kita. Dan saudara yang terkasih, dosa adalah adalah masalah utama yang Yesus sendiri telah turun tangan untuk menyelesaikan itu bagi saya dan saudara. Jadi jangan kita main-main dengan dosa. Jangan kita membuka sedikit saja celah di dalam hidup kita membuka celah dosa di dalam hidup kita. Karena apa? Ketika kita membuka satu celah dosa di hidup kita, maka iblis akan masuk membentuk benteng di dalam tempat tersebut dan menyerang bagian-bagian lain di tubuh kita, menyerang bagian-bagian lain dalam hidup kita, hingga kita jatuh dan kita babak belur dengan hidup kita. Jadi penting untuk kita menerima dengan syukur kemenangan oleh karya keselamatan Kristus yang diberikan buat saya dan saudara. Karya keselamatan Kristus di Golgota diberikan buat saya dan saudara secara gratis, bukan karena itu barang murahan. Tapi karya keselamatan kemenangan yang diberikan Kristus buat saya dan saudara diberikan secara gratis karena saya dan saudara tidak sanggup membayarnya. Jadi mari kita terima kemenangan besar itu dengan penuh ucapan syukur. Dan kita harus terus menyadari bahwa yang memberikan kita kemenangan adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari maut. Dan berikutnya yaitu kita menyadari identitas baru sebagai pemenang. Terlebih dalam masa-masa sukar di hidup kita. Sedang jemaat yang terkasih, ketika Kristus mati buat dosa kita, dia bangkit. Dia memberikan kemenangan buat kita di dalam Roma 8 ayat 37 mengatakan, Kristus memberikan kemenangan buat saya dan saudara sehingga kita dikatakan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Kristus memenangkan buat saya dan saudara. Dan itu adalah identitas kita yang harus kita ingat. Terlebih saat kita ada di dalam masa-masa sukar di hidup kita. Kita perlu ingat identitas kita bahwa dia menjadikan kita pemenang. Saudara yang terkasih, saya teringat kisah dari opa dan oma saya. Opa dan oma mereka berlatar belakang, oma adalah kepala sekolah, guru, sementara opa latar belakang militer sebagai TNI Angkatan Darat. Dan dalam hidup mereka memutuskan untuk mengabdikan, melakukan penginjilan ke sebuah wilayah terpencil di Danau Rana, Pulau Buru di Maluku. Mereka menghabiskan tahun-tahun hidup mereka di sana. Oma membuka sekolah dan kemudian mengajarkan orang-orang di pedalaman Kalistung membaca, menulis bahasa Indonesia karena mereka memakai bahasa daerah, bahasa suku mereka. Sementara Opa membuka gereja dan menceritakan tentang Kristus buat mereka. Dan saudara yang terkasih, singkat cerita, waktu Maluku terkena dampak kerusuhan, karena Opa adalah salah satu tokoh agama yang berpengaruh, singkat cerita Opa meninggal, terbunuh. Dan pasca peristiwa itu kami melihat bahwa Oma mengalami masa-masa sulit di hidupnya. Dan waktu Oma mengalami masa-masa sulit di hidupnya, secara fisik juga kemampuannya mulai menurun dan sakit, terbaring di tempat tidur. Hingga suatu waktu mama saya menelpon, karena Oma tinggal dengan orang tua saya di Ambon dan saya di Jakarta. Mama saya menelpon bahwa kondisi Oma semakin parah. Kamu kalau bisa pulang sekarang gitu. Dan saya beli tiket, pulang pergi. Saya pulang sampai di Ambon dan saya melihat bahwa masa-masa sukar buat Oma di saat seperti itu. Dan suatu hari saya memegang tangan Oma karena Oma sudah tidak kuat lagi untuk bangun, hanya bisa terbaring di tempat tidur. Saya pegang tangan Oma lalu saya nyanyikan itu lagu kidung kesukaan pada yang mulanya pada satu bukit jauh dari sini kulihat salib berdiri. Waktu sampai di refnya berbunyi
Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Saudara, waktu sampai di ref pujian tersebut, Oma memegang tangan saya dengan keras. Dan ketika saya menyelesaikan lagu tersebut, menyanyi dengan Oma, kemudian Oma mulai menyampaikan pergumulannya akan masa-masa sulit di hidupnya. Dan kami berdoa, kami serahkan kehidupan Oma ke dalam tangan Tuhan dan menutupnya dengan pujian dari kidung-kidung kesukaan. Kalau saudara tahu itu lagu Jaminan Mulia Ku Diberi Karena Yesus Milikku Abadi. Dan keesokan harinya di malam hari ketika anak cucu mantu semua ada di samping Oma menaikkan pujian penyembahan, Oma saya meninggal berangkat dengan penuh damai berangkat menuju Firdaus Allah. Saudara yang terkasih, ketika kita ada di dalam masa-masa sukar di hidup kita, kita harus ingat bahwa Yesus telah memberikan kemenangan atas masalah utama kita. Maka dia Kristus yang sama yang akan memberikan kemenangan kepada masalah-masalah lain di hidup kita. Tinggal bagaimana kita terus melangkah maju bersama dengan Kristus yang memberikan kekuatan buat kita. Karena dialah yang memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Amin. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari, hal penting untuk dapat hidup berkemenangan dalam Kristus. Poin yang kedua yaitu di dalam ayatnya yang ke-58a, di situ berbunyi bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi poin yang kedua yaitu kita teguh dalam iman dan pengharapan yang tak tergoyahkan. Matthew Hagel berkata bahwa jangan bergantung pada manusia karena mereka berubah seperti angin. Bergantung pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Saudara, ketika kita bergantung kepada manusia, manusia dapat berubah-ubah. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dan Dia selalu menempati janjinya buat setiap kita yang percaya kepadanya. Dan ketika kita percaya kepada janji Tuhan, kita teguh berpegang pada janji Tuhan. Dan kita masuk di dalam badai-badai hidup kita, maka kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Supaya seperti kata Ayub kita dapat berkata, bukan dari kata orang, tetapi saya sendiri mengalami bahwa di dalam badai bersama dengan Tuhan, Dia menjadikan kita pemenang di dalam hidup ini. Sidang jemaat yang terkasih, iman tidak menghilangkan persoalan. Tapi dengan iman kita tahu bagaimana jalan seorang pemenang menyelesaikan masalahnya. Rasul Paulus berkata di dalam Korintus bahwa masalah itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Karena Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, sementara Rasul Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 3 mengatakan bahwa anggap suatu kebahagiaan karena itu ujian iman. Saudara bayangin, dua rasul ini, yang satu mengatakan bahwa pencobaan biasa. Yang satu juga mengatakan anggap suatu kebahagiaan. Sementara kita, jujur aja ada masalah-masalah tertentu yang dalam hidup kita babak belur melewatinya. Tapi firman Tuhan lewat dua rasul ini mengingatkan bahwa anggap itu pencobaan biasa dan yang satu lagi anggap itu kebahagiaan. Bagaimana mungkin? Paulus dan Yakobus dapat mengatakan demikian. Karena waktu mereka berhadapan dengan badai, waktu mereka berhadapan dengan masalah, mereka melihatnya dari sudut pandang Allah yang besar. Sementara kerap kita berkecil hati memasuki badai, berada di dalam badai, karena kita melihat dari sudut pandang kita sebagai manusia yang rentan, begitu mudah rapuh. Jadi saudara yang terkasih, untuk kita tekun, untuk kita mampu saudara berada di dalam badai, tetap teguh dengan pengharapan yang tak tergoyahkan. Mari kita lihat setiap persoalan dari sudut pandang Allah kita yang besar. Karena walau kerap banyak rintangan
Namun keteguhan iman dan pengharapan yang tak tergoyahkan sampai akhir menjadikan kita pemenang yang mengesankan. Mari saya rindu kita lihat tayangan berikut ini, bagaimana seorang pelari di tengah-tengah perlombaannya dia mengalami masalah, namun dia tetap menyelesaikan perlombaannya. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Saudara yang terkasih, seperti tayangan yang tadi kita lihat, ketika si pelari dalam perlombaannya, Achilles atau uratnya putus dan itu adalah kesakitan yang luar biasa. Tapi pada akhirnya dengan pertolongan ayahnya dia dapat menyelesaikan perlombaan tersebut. Dan yang lebih kerennya, bukan pelari yang nyampai lebih dulu yang mendapatkan standing ovation. Tapi yang mendapatkan tepuk tangan dari yang begitu meriah di seluruh stadion adalah pelari yang walaupun dalam kesakitan tapi dia berusaha menyelesaikan. Hari-hari ini mungkin ada hal-hal yang menyakitkan di hidup saudara yang membuat kita seakan-akan tidak kuat melewati hari-hari hidup kita. Seakan-akan kita tidak kuat berjalan karena terlalu sakit beban, terlalu sakit pergumulan dan persoalan hidup kita. Tapi hal yang perlu kita ingat, bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Bapa di surga yang akan selalu memberikan pertolongan buat saya dan saudara. Ada Yesus, Yesus yang telah membantu kita menyelesaikan masalah utama kita, yaitu hutang dosa kita. Yesus yang sama, yang akan menolong saya dan saudara untuk menyelesaikan, untuk mampu melewati badai hidup, menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan bahkan lebih daripada itu saudara, ketika kita mampu melewati badai hidup kita dengan berkemenangan,
bukan saja kita dibentuk, tapi Allah pasti bangga sama kita. Lihat bagaimana ketika iblis datang menghadap Allah dan Allah menceritakan tentang Ayub dengan bangganya. Demikian pula dengan saya dan saudara. Ketika badai hidup menerpa kita dan seakan-akan kita tidak kuat melangkah, ketahuilah bahwa dalam badai tersebut ada Yesus bersama dengan saya dan saudara. Dan kita akan mampu melewati badai itu. Dan Tuhan bangga dengan kehidupan saya dan saudara. Jadi mari kita terus berkemenangan, kita tetap teguh memegang iman pengharapan kita. Karena kita tidak pernah sendiri. Poin yang ketiga untuk bagaimana kita terus berkemenangan, untuk bagaimana kita hidup berkemenangan dalam Kristus. Poin yang ketiga yaitu lakukan selalu pekerjaan Tuhan. Lakukan selalu pekerjaan Tuhan. Saya lebih suka pakai kata ini, saya ambil dari versi firman Allah yang hidup. Di situ memakai kata lakukan selalu pekerjaan Tuhan. Saudara, kata lakukan selalu itu merujuk kepada kata kerjakan secara terus menerus. Kerjakan secara terus menerus. Kalau bisa kita masukkan dalam satu kata yaitu kata tekun. Lakukan secara terus menerus atau tekun. Yakobus 1 ayat 4 berbunyi, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang terkasih, perhatikan apa yang Yakobus tuliskan, itu sama nilainya dengan apa yang Rasul Paulus tuliskan. Rasul Paulus berkata bahwa teguh dalam iman dan pengharapan yang tak tergoyahkan. Sementara kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ketiga, di situ Yakobus mengatakan bahwa ujian iman harus kita menang atas ujian iman. Lalu kemudian dia bilang kalau kita menang kepada ujian iman, maka kita melakukan terus menerus agar kita tekun gitu. Perhatikan, ujian iman lalu tekun. Sementara Rasul Paulus mengatakan yaitu teguh dalam iman, lalu lakukan selalu pekerjaan Tuhan, tekun juga. Jadi ini dua hal yang sama yang diingatkan oleh dua orang yang berbeda tapi dalam firman Tuhan yang hidup. Jadi saudara, ketika kita teguh dalam iman dan pengharapan yang tak tergoyahkan, maka kita akan menang dalam badai hidup kita. Tetapi ketika kita lakukan selalu dengan tekun, kita melakukan hal itu dengan tekun, maka kita bukan cuma mendapati kemenangan pada hari ini. Waktu kita tekun, maka hari ini kita dapat kemenangan, besok kita juga akan berkemenangan, besok juga kita akan berkemenangan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara, amin. Jadi penting bagi kita untuk melakukan selalu pekerjaan Tuhan dengan tekun. Saudara yang terkasih, ketika kita condongkan hati kita untuk sibuk mengerjakan hal-hal baik, benar dan kudus, maka kita akan terus menuai kemenangan. Karena tak ada waktu di hidup kita untuk pesimis, bersungut, dan putus asa dalam persoalan. Jadi saudara yang terkasih, orang-orang muda, kalau engkau mendapati dirimu bahwa ada tantangan, ada persoalan yang begitu berat, ingat, kalau hari kemarin Tuhan sudah menolong menjadikan engkau pemenang, maka Dia Tuhan yang sama yang akan menjadikanmu pemenang. Tinggal bagaimana kita tekun di dalam iman kita tekun mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan ketika kita belajar di kampus, kita pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Kita nggak sembarangan. Kalau kita ngelakuin pekerjaan kita di kantor, seperti untuk Tuhan, maka kita nggak mungkin tuh tipu-tipu duit, kita nggak mungkin itu mengeluarkan hal-hal yang negatif, nggak mungkin. Kan kita ngelakuinnya buat Tuhan. Bahkan ketika kita bisnis, kita buka usaha, kalau kita buka usaha dan kita tahu lewat usaha itu, Tuhan akan memberkati kita ngelakuinnya itu buat Tuhan. Saudara, dalam bisnis kita nggak mungkin tipu-tipu.
kita pasti ngelakuinnya dengan jujur. Dan akhirnya apa? Kita menuai kemenangan, lepas kepada kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam hidup kita. Jadi orang muda, mari terus berpegang pada Tuhan. Mari terus bersemangat dan bergairah bekerja buat Tuhan. Panggung mimbar kita bukan cuma di gereja, tapi mimbar kita yang besar ada di luar sana. Waktu kita sekolah, waktu kita ke kampus, itu mimbar kita. Untuk kita kasih tahu, untuk kita menginspirasikan kepada orang lain. Bahwa bagaimana kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Karena Kristus bersama dengan kita, amin. Buat orang-orang tua, teruslah tekun lakukan pekerjaan Tuhan dengan semangat. Supaya engkau menuai kemenangan. Supaya waktu engkau menasihati anak-anakmu, supaya waktu engkau menasihati cucumu, kata-kata yang keluar dari mulutmu bukan kata-kata hampa, tapi kata-kata nasihat yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang punya kuasa, karena kita mengalami sendiri bahwa Allah menjadikan kita lebih dari pemenang, karena kita mengalami sendiri bahwa di dalam badai Tuhan bersama dengan kita dan kita keluar menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sehingga kita bisa menjadi teladan buat anggota keluarga kita. Kadang saya melihat ada banyak orang tua yang nasihatin anaknya gak dengar gitu. Coba kita cek diri kita. Apakah kita juga mau tekun di dalam badai untuk berkemenangan bersama Kristus atau tidak? Atau mungkin saudara yang terkasih, ada anggota keluarga kita yang belum selamat, belum percaya pada Tuhan. Mari kita tekun pandang pada Kristus, kita tekun berharap pada Kristus mengerjakan pekerjaan Kristus. Maka saya percaya, saudara kita yang belum selamat akan dimenangkan lewat ketekunan kita yang mengalami kemenangan lepas kepada kemenangan di hari-hari hidup kita bersama dengan Kristus. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Jadi mari kita terus menyadari bahwa kemenangan sudah Yesus berikan buat kita. Kita mau terus teguh dalam iman kita dengan pengharapan yang tak tergoyahkan. Dan kita mau terus melakukan pekerjaan Tuhan dengan tekun sampai pada akhirnya Kristus datang mendapati kita dan mendapati kita setia untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Karena di dalam ayatnya yang ke-58b mengatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia. Karena Dia menolong kita untuk berkemenangan dalam persoalan kita di bumi. Dan Dia juga menyediakan tempat buat saya dan saudara yang terindah. Puji akan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Hamba selesai dengan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Allah Roh Kudus, Engkau terus menilik kedalaman hati kami, Engkau terus bekerja dan berbicara di dalam hati kami Tuhan. Engkau yang menilik dari rumah ke rumah setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jika ada di antara mereka yang berada dalam persoalan-persoalan yang besar Tuhan, hamba berdoa Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan dan kepercayaan bahwa Engkau Allah yang bersama dengan mereka, yang sudah memberikan kemenangan yang besar melalui karya di Golgota. Maka Engkau Allah yang sama juga yang akan menolong kami dalam masalah-masalah lain di hidup kami. Sehingga hari ini kami menuai kemenangan, hari esok bahkan selamanya kami berjalan di dalam badai sekalipun kami akan berkemenangan karena Kristus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami semua, sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus menjaga kami supaya kami mau hidup berkemenangan di dalam Engkau Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
Sebelum kita menutup ibadah online ini, saya terus menghimbau Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk terus aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani yang kita miliki. Ada Kiwi Jawab setiap hari Rabu, ada doa setiap Selasa petang dan Sabtu pagi, ada komisi-komisi yang menyediakan ibadah-ibadah online. Jangan biarkan iblis membuat kita lemah dalam masa-masa pandemi ini. Mari kita gunakan masa-masa pandemi ini sebagai masa-masa di mana kita betul-betul bisa merawat kerohanian kita, sehingga kerohanian kita bisa bertambah sehat di masa-masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah online yang telah berlangsung dengan baik, terlepas dari segala macam keterbatasan yang kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memberkati kami. Kini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Hamba-Mu berdoa supaya seluruh jemaat El Roi dilindungi keluar dan masuk mereka, sehingga mereka tidak akan terpapar oleh COVID-19. Jemaat El Roi diberkati dengan melimpah, sehingga tidak ada satupun dari antara mereka yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Sekarang jemaat El Roi, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Laluilah hari ini dan hari-hari yang di depan-Mu dengan berkat dan anugerah dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, pimpinan kekuatan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin.